Ikan gurame. Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal ikan ini? Ikan omnivora bertubuh besar dengan bentukannya yang sangat khas. Pecinta kuliner sudah pasti tidak asing dengan gurame asam manis, gurame saus padang, gurame bumbu kuning, dan aneka masakan berbahan dasar gurame lainnya. Kok Fishman jadi lapar ya? Tapi mohon maaf pecinta kuliner, kali ini kita nggak membahas mengenai aneka masakan gurame atau cara memasak gurame yang baik dan benar. Malah kita nggak bahas ikan gurame seperti yang kita kenal. Kali ini Fishball, kita akan membahas mengenai Choco Gurame. Pasti pada bayangin ya, ada ikan gurame yang punya choco chip di tubuhnya. Enggak gitu juga sih Fishball. Kebalikan dari ikan gurame yang bertubuh besar, Choco Gurame malah bertubuh sangat mini. Paling gede yang pernah tercatat ialah 5 cm. Kecil, ya kecil banget malah. Jadi jangan bayangin bakal ada masakan Choco Gurame asam manis atau Choco Gurame saus padang ya. Nggak bakal ada. Kecil banget sih. Tapi penasaran kan, kenapa ikan kecil ini dipanggil Choco Gurame? Nah, untuk membahas itu, kita mesti lihat dari klasifikasinya. Klasifikasi gurame biasa. Ordo Anabantiformes, famili Ospronemidae, genus Ospronemus, spesiesnya Ospronemus gurame. Sedangkan Choco Gurame, ordo Anabantiformes, famili Ospronemidae, genus Sphaerechitis, spesies Sphaerechitis ospromenoides. Nah, dapat dilihat kan Fishball bahwa kedua ikan ini memiliki kekerabatan di familinya. Sama-sama masih di famili Ospronemidae. Oh iya, di famili Ospronemidae ada 11 genus loh. Tapi untuk itu kita bahas di sisi yang lain ya. Choco Gurame atau dalam nama latin disebut Sphaerechitis ospromenoides merupakan ikan asli Indonesia. Ikan ini hidup di perairan gambut, terutama di Kalimantan bagian barat hingga Sumatera. Di luar negeri, ikan ini juga dapat ditemukan di daerah Singapura hingga Malay Peninsula. Kalian pasti bingung kan, kenapa ikan ini bisa tersebar di beberapa daerah, padahal jelas-jelas terpisahkan oleh laut. Untuk mengetahui hal ini, kita mesti kembali ke puluhan hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Ya, kita kembali ke periode glasial terakhir atau zaman es terakhir kali terjadi di bumi. Saat zaman es inilah terbentuk daratan super besar yang disebut dengan Sundaland atau disebut juga dengan Semenanjung Emas. Sundaland adalah istilah geologi untuk menyebut daerah di Semenanjung Asia Tenggara yang menghubungkan Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi, pada zaman es terakhir, ketika air laut menurun, daerah Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terhubung dan membentuk satu daratan besar. Selain daratan yang terhubung, perairan di daratan itu juga terbentuk secara alami. Sungai-sungai purba air tawar juga terbentuk menghubungkan wilayah ini. Untuk lebih pahamnya, dapat dilihat di video ini. Nah, dari sungai-sungai purba inilah spesies ikan menyebar dengan cepat, terutama ikan-ikan yang hidup di sungai utama, salah satunya Choco Gurame. Dan ketika air laut mulai kembali naik ketika es mencair, maka spesies ikan yang menyebar tersebut akan terisolasi secara geografis. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa spesies ikan ini tidak ditemukan di Pulau Jawa? Padahal jelas-jelas sungai purba juga menghubungkan Jawa dengan daerah lainnya. Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jika kalian menjawab, karena tidak adanya rawa gambut di Jawa. Setidaknya di zaman ini. Choco Gurame adalah ikan yang biasa dikatakan ikan absolut air gambut, yang di alam liar
hanya ditemukan di perairan yang berada di daerah gambut. Mari kita bahas mengenai parameter lingkungan dari Choco Gurami. Habitat Choco Gurami ialah aliran parit air gambut dan terkadang juga ditemukan di genangan air gambut dengan rentang suhu 26-31 derajat Celcius, hardness 0-54 ppm, dan rentang pH dari 4-6. Airnya asam banget ya, Fispal. Ya, bisa dibilang air dengan pH asam merupakan ciri dari perairan gambut loh. Jadi, kalau ada teman Fispal yang asam banget kelakuannya, bisa jadi waktu kecil hobi nyebur di air gambut kali ya. Oh iya, selain spesies Sphaerochaetes ospromyloides, genus Sphaerochaetes juga punya member lain loh, yang bisa dibilang sangat mirip satu sama lain. Namun, tetap punya karakteristik pembeda yang jelas. Spesies diantaranya ialah Sphaerochaetes selatanensis atau crossband Choco Gurami. Seperti namanya, ikan gurami mini ini cuma ditemukan di Kalimantan Selatan, atau bisa disebut endemik Kalimantan Selatan. Kemudian ada Sphaerochaetes acrostoma atau giant chocolate gurami yang juga endemik Kalimantan Selatan. Dan terakhir ada Sphaerochaetes vaillanti atau samurai gurami yang endemik Kalimantan Barat. Nah, Fispal, boleh dibilang samurai gurami merupakan ikan mini gurami yang memiliki warna paling menawan dibandingkan rekan lainnya dengan warna merah hijau yang pekat, menjadikan ikan ini bak permaisuri dengan gaun yang megah. Dan kebetulan, hanya betina yang memiliki warna cemerlang ini, sedangkan jantannya memiliki warna coklat dengan garis putih yang bisa dibilang B aja. Makanan. Fispal, coba lihat. Choco Gurami punya mulut yang sangat kecil bukan? Bentuknya kecil dan pointed. Padahal, ikan ini tergolong karnivora loh. Pasti pada mikirin, makan apa sih ikan ini? Di dunia ikan karnivora yang memiliki mulut sangat kecil dijuluki sebagai mikropredator. Apa itu mikropredator? Dan apa makanannya? Seperti yang saya bilang di atas, mikropredator adalah predator yang memiliki mulut yang sangat kecil. Ikan predator ini memangsa hewan akuatik yang berukuran kecil. Nah, pada Choco Gurami, di habitat asalnya, makanannya berupa krustasea kecil, cacing berukuran kecil, larva insekta, hingga zooplankton. Dan makanannya cukup berlimpah kok. Jadi pasti aman-aman aja. Ngomong-ngomong soal habitat, Fispin penasaran gak sih? Bagaimana penampakan habitatnya? Nah, untuk yang penasaran, mari snorkeling bersama saya dan bertemu Choco Gurami di alamnya. You can see the substrate is gravel and there is much the plant near bank of the water. We can see the underwater of this water. Dapat dilihat di video, Choco Gurami sangat menyukai berada di antara tanaman air. Sebut saja Eleocharis, Blixa, Barclaya, Utricularia, hingga Cryptocorid. Hal ini dikarenakan Choco Gurami memanfaatkan tanaman air ini selain untuk menghindari pemangsa, juga mencegah
Choco gurami terseret oleh arus air. Ya, bisa dibilang dengan proporsi tubuh yang memanjang ke atas, namun sirip berukuran kecil, berenang merupakan hal yang melelahkan bagi choco gurami. Dan keuntungan lainnya, ketika anak-anak choco gurami sudah keluar dari mulut induknya, anak-anak choco gurami dapat bersembunyi di antara tanaman air ini. Tunggu dulu, kok ada kalimat keluar dari mulut induknya? Maksudnya apa sih? Nah, keluar dari mulut induknya bukan berarti ovum si ikan ada di mulut lo ya. Di dunia ikan, ada istilah mouth brooder, yaitu kondisi di mana telur ikan yang dibuahi akan dimasukkan oleh betina pada choco gurami ke dalam mulutnya hingga menetas dan akan dirilis ketika burayak sudah berukuran cukup besar. Bagian mulut pada betina choco gurami memiliki karakteristik khusus, di mana betina memiliki rahang yang cukup membulat dan memiliki kulit rahang khusus yang disebut dengan distensible skin atau kulit yang dapat dilembungkan. Ini juga bisa digunakan sebagai acuan dimorfisme pada choco gurami, di mana pada jantan memiliki rahang yang rendah dan kelihatan lebih tajam. Sedikit saran ketika ingin memelihara choco gurami, khusus dari saya. Pertama, pastikan akuarium memiliki substrat berupa kerikil atau pasir. Kedua, direkomendasikan ada tanaman air di akuarium. Ketiga, perhatikan kualitas air, terutama pH. Pastikan pH di antara 4-6. Keempat, baiknya memelihara choco gurami dalam jumlah 6 ekor dalam satu akuarium. Karena jika lebih dari itu, akan terjadi perebutan hierarki sosial dan menyebabkan terjadinya perkelahian di antara anggotanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Fishpal yang sudah sampai ke akhir video ini. Dan tetap setia menonton semua video yang ada di channel ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, juga subscribe channel ini. Karena like dan subscribe kalian juga membantu channel ini berkembang dan lebih mengenalkan kekayaan ragam ikan asli Indonesia. Juga membantu meneriakan keberadaan mereka di perairan Indonesia loh. Dukung Freshwater Fish of Indonesia untuk terus mengkampanyekan pengenalan ikan asli Indonesia, agar mulai timbul kesadaran untuk menyelamatkan spesies ikan asli Indonesia dari kepunahan. Karena jika kita tidak bergerak sekarang, mereka akan punah bahkan tanpa sempat kita kenali. Freshwater Fish Indonesia, kenali ikan asli Indonesia. Saya Marcel Alveriadis, pamit undur diri. Salam ikan.